Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui pengelompokan animalia berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Dan kita pun sudah membahas film-film yang termasuk kelompok invertebrata. Teman-teman pasti masih mengingat semua film ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk kelompok vertebrata yang terdiri dari Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Sebelum kita membahas lebih detail tentang anggota vertebrata, mari kita lihat posisi vertebrata dalam sistem klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, animalia dikelompokkan ke dalam 9 filum, yaitu Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, yang semuanya adalah kelompok invertebrata, dan filum animalia terakhir adalah Chordata. Filum Chordata mempunyai ciri khusus yaitu memiliki chorda dorsalis atau sumbu penyokong tubuh yang disebut notochord. Notochord terdapat di sebelah dorsal alat pencernaan dan bertindak sebagai penguat rangka tubuh. Pada tingkat dewasa, notochord diganti oleh tulang punggung atau columna vertebralis. Pada suatu tingkat perkembangannya, hewan chordata memiliki pasangan celah insang. Dengan adanya celah insang, air yang masuk melalui mulut dapat dikeluarkan melalui insang. Hewan ini juga memiliki sumsum punggung atau nerve cord yang terdapat di sebelah dorsal notochord. Pada bagian anterior nerve cord terdapat otak. Filum Chordata ini dikelompokkan menjadi 4 subfilum, yaitu Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Yuk kita bahas karakteristiknya satu persatu. Subfilum Chordata yang pertama, Hemichordata. Bentuk tubuhnya seperti cacing dan mempunyai notochord berukuran pendek. Tubuh Hemichordata terdiri dari mulut, dorsal notochord, ventral notochord, celah insang, dan anus. Contoh hewan subfilum ini adalah Saccoglossus atau cacing pohon dan Balanoglossus atau cacing biji. Subfilum kedua, Urochordata atau tunicata. Urochordata disebut juga tunicata yang artinya mantel, karena hewan ini hidup menempel di bebatuan seperti mantel. Hewan ini memiliki tubuh berukuran pendek dan notochordnya mereduksi atau mengalami pengurangan dari awal siklus hidupnya. Contoh hewan Urochordata misalnya Polycarpa pomaria dan Echinacea turbinata. Subfilum berikutnya adalah Cephalochordata. Memiliki bentuk tubuh seperti ikan dan mempunyai notochord yang sudah berkembang. Contohnya Amphioxus sp. Subfilum Chordata keempat yaitu Vertebrata. Seperti yang kita bahas di awal, hewan vertebrata mempunyai tulang belakang yang memanjang dari kepala sampai ekor. Dan anggota vertebrata terdiri dari Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Jadi, berdasarkan sistem klasifikasi, anggota subfilum vertebrata tadi merupakan kelas-kelas vertebrata ya teman-teman. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam mengatur suhu tubuh, hewan-hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan berdarah dingin atau poikilothermic, artinya suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungan. Anggotanya Pisces, amfibia, reptilia, dan hewan berdarah panas homoiothermic. Suhu tubuhnya lebih konstan karena mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri metabolisme dan suhu tubuh. Anggotanya aves dan mamalia. Kelas-kelas vertebrata ini sering dijumpai dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti apa ya karakteristiknya? Yuk kita bahas satu persatu. Kelas pertama, Pisces. Pisces atau ikan memiliki ciri-ciri berikut: hidup di air, bersifat poikilotherm atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh sesuai dengan lingkungan, bernapas dengan insang, memiliki bagian-bagian tubuh berikut: sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak dan menjaga keseimbangan tubuh, gelembung renang untuk memudahkan bergerak naik turun, gurat sisi untuk mengetahui tekanan dalam air. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur.
Dalam klasifikasi lama, semua jenis ikan termasuk Pisces. Namun, dalam klasifikasi terbaru, Pisces terbagi menjadi dua kelas, yaitu Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan dan Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Ikan bertulang rawan mempunyai rangka yang tersusun atas tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang, sehingga celah insang tampak dari luar. Sedangkan ikan bertulang sejati memiliki rangka yang tersusun atas tulang sejati dan memiliki penutup insang atau operculum, sehingga celah insang tidak tampak. Jadi, beginilah perbedaan ciri-ciri ikan bertulang rawan dan bertulang sejati. Ikan bertulang rawan mempunyai rangka yang tersusun atas tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang, berkembang biak dengan cara bertelur, dan mengalami fertilisasi internal. Hampir semua ikan ini hidup di laut dan hanya sebagian kecil di air tawar. Ikan bertulang sejati memiliki rangka yang tersusun atas tulang sejati dan memiliki penutup insang atau operculum, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. Ikan-ikan kelas ini hidup di air tawar dan air laut. Contoh ikan bertulang rawan adalah ikan hiu, ikan pari, dan ikan cucut. Dan contoh ikan bertulang sejati adalah ikan tongkol, ikan lele, ikan mas, dan ikan salem. Nah, sekarang teman-teman bisa membedakan kedua kelas Pisces ini ya. Dalam kehidupan kita, ikan memiliki banyak peranan yang menguntungkan seperti daging ikan yang menjadi sumber makanan berprotein tinggi, kulit ikan dapat dijadikan bahan baku pembuatan tas, dompet, jaket, dan sepatu. Tulang ikan sebagai bahan pembuat lem, jenis-jenis ikan tertentu dapat dijadikan ikan hias di akuarium. Selain itu, beberapa ikan seperti ikan koi, sepat, dan ikan pedang dapat dijadikan pemberantas nyamuk. Itulah karakteristik, klasifikasi, dan peranan kelas Pisces. Teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, kelas Amphibia. Hewan ini hidup di dua habitat, yaitu air dan darat. Bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. Jenis metamorfosis hewan ini adalah metamorfosis sempurna pada fase larva dan berudu bernafas menggunakan insang serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Terdapat membran nictitans pada mata, berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi mata saat berada dalam air. Nah teman-teman, inilah catatan untuk karakteristik kelas Amphibia, sesuai pembahasan kita sebelumnya ya. Contoh hewan kelas Amphibia adalah Ambystoma opacum atau salamander poalam dan Rana sp atau katak hijau. Amphibia memiliki peranan sebagai berikut, sebagai sumber makanan bagi hewan vertebrata lainnya seperti burung dan ular, mengatur populasi serangga dalam rantai makanan, dan katak hijau dapat dijadikan makanan oleh manusia karena mengandung protein yang tinggi. Dan kelas vertebrata ketiga adalah Reptilia. Reptilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk, bernapas menggunakan paru-paru, ada yang memiliki kaki seperti kadal, ada yang tidak memiliki kaki dan bergerak dengan cara melata seperti ular. Nah teman-teman, inilah catatan karakteristik Reptilia. Memiliki kulit bersisik, bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar, seperti pada ular anaconda, mengalami fertilisasi internal pada tubuh betina, dan ada yang memiliki kaki seperti kadal dan tidak berkaki seperti ular. Reptilia dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu pertama, Squamata, terdiri atas Lacertilia atau bangsa kadal, ciri khasnya mempunyai tungkai, contohnya kadal, bunglon, dan komodo. Dan Opidia atau bangsa ular tidak mempunyai tungkai serta rahang atas dan rahang bawah tidak mempunyai sendi, seperti ular piton, kobra, dan ular sanca hijau. Kedua, Testudinata atau bangsa kura-kura dan penyu. Ciri-cirinya, tubuh dilindungi oleh karapaks di bagian atas dan plastron di bagian bawah.
tidak mempunyai gigi, dan rahangnya dilapisi zat tanduk. Contohnya, Selydra serpentia atau kura-kura air tawar, dan Selonia midas atau penyu hijau. Ordo ketiga, Crocodilia atau bangsa buaya, mempunyai kulit tebal, rahang kuat, pada lubang hidung dan telinga terdapat klep yang dapat menutup ketika berada dalam air. Contoh hewan ordo ini adalah Crocodylus porosus atau buaya muara. Dan ordo keempat adalah Rhynchocephalia, merupakan ordo yang paling primitif, telah ada sejak 200 juta tahun lalu. Contoh, Sephnodon punctatus atau tuatara. Tuatara adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari ordo Rhynchocephalia. Sama halnya dengan hewan vertebrata lainnya, reptilia juga memiliki banyak peranan dalam kehidupan kita, di antaranya bangsa ular, penyu, dan kura-kura dapat diambil telur atau dagingnya untuk dikonsumsi. Bagian tertentu tubuh ular juga dapat dijadikan bahan obat-obatan, misalnya racun dan daging ular. Beberapa hewan reptilia merupakan pemangsa alami dalam rantai makanan. Kulit ular dan buaya dapat dijadikan bahan baku pembuatan jaket dan sepatu. Selain itu juga dapat dijadikan bahan kerajinan, seperti pembuatan tas. Tapi kita harus hati-hati memanfaatkan hewan-hewan reptilia ini, karena selain membahayakan juga dapat mengganggu populasinya. Wah, jangan sampai mereka punah ya. Oke teman-teman, itulah ketiga kelas dari kelompok hewan berdarah dingin atau poikilothermic, yaitu Pisces, amphibia, dan reptilia. Untuk kelompok hewan berdarah panas atau homoeothermic, yaitu aves dan mamalia, akan kita bahas di video setelah ini ya. Jangan lewatkan videonya, karena kita akan membandingkan karakteristik kelima kelas vertebrata ini. Kelas vertebrata keempat yaitu aves. Aves memiliki ciri-ciri berikut. Tubuh berbulu yang berfungsi untuk melindungi tubuh, tulangnya berongga supaya ringan, memiliki organ pencernaan seperti lambung pengunyah, lambung kelenjar, dan hati, dan memiliki sayap untuk terbang karena umumnya hewan-hewan kelas ini bergerak dengan cara terbang. Namun, ada yang tidak dapat terbang seperti burung kasuari, burung unta, dan penguin. Inilah catatan karakteristik aves. Memiliki bulu sebagai pelindung tubuh, tulang berongga supaya ringan, bersifat homoiotherm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal, umumnya bergerak dengan cara terbang, dan ada yang tidak terbang seperti burung kasuari, burung unta, penguin. Aves dibedakan menjadi dua kelas, yaitu Archaeornithes merupakan kelompok burung yang mempunyai gigi di kedua rahangnya, serta ekornya berbulu dan berukuran panjang, dan Neornithes, kelompok burung yang telah memiliki sternum, tulang dada yang sempurna, ekor berbulu, dan berukuran pendek. Kelas Archaeornithes, semua anggotanya kini telah punah. Contoh burung kelas ini adalah Archaeopteryx dan Archaeornis yang hidup di zaman purba. Sedangkan kelas Neornithes terdiri dari beberapa kelompok berikut. Pertama, Paleognathae, merupakan kelompok burung yang tidak terbang, terdiri dari Ordo Spenicisviformes, contohnya penguin, Ordo Casuariiformes, misalnya kasuari, dan Ordo Apterygiformes seperti burung kiwi. Berikutnya, Neognathae merupakan kelompok burung yang dapat terbang, terdiri dari Ordo Galliformes, burung yang mempunyai kaki untuk mengais dan berlari, contohnya galus-galus atau ayam. Ordo Passeriformes merupakan burung yang bersuara merdu, seperti Pycnonotus aurigaster atau burung kutilang, dan Paradisea minor atau burung cendrawasih. Ordo Anseriformes, burung yang dapat berenang, kakinya pendek dan terdapat selaput di antara jari-jari kaki, misalnya Anas platyrhynchos atau itik. Ordo Coraciiformes, burung berparuh besar, tungkai pendek, serta pemakan ikan, katak, dan lebah, seperti Bucerus rhinoceros atau rangkong badak. Ordo Neognathae lainnya adalah Columbiformes, burung berparuh pendek, tembolok besar, dan sel epitelnya mudah mengelupas, contohnya Columba fasciata.
atau burung merpati, ordo Cuculiformes. Burung omnivora, tungkai pendek, umumnya bertelur di sarang burung lain seperti Cocomantis merulisnos atau wiwik kelabu, dan ordo Psittaciformes, burung yang mempunyai paruh bengkok untuk memecah biji-bijian, misalnya Loriculus pusillus atau burung serindit. Nah, kelas Aves ini memiliki banyak peranan yang menguntungkan dalam kehidupan kita, di antaranya sebagai bahan industri, bulu Aves dapat dijadikan bahan baku pembuatan bantal, selimut, dan kasur. Sebagai bahan obat-obatan alami, misalnya minuman dari telur ayam dan itik. Sebagai bahan makanan, daging dan telurnya merupakan sumber protein hewani. Sebagai sumber hiburan bagi manusia, contohnya beberapa jenis burung yang bersuara merdu dan berbulu indah, dan sebagai predator alami dalam ekosistem. Itulah keseluruhan karakteristik, klasifikasi, dan peranan Aves bagi kehidupan. Teman-teman bisa memahaminya ya. Dan kelas vertebrata terakhir adalah mamalia. Mamalia memiliki ciri-ciri umum berikut: memiliki kelenjar susu atau glandula mamae, bernapas dengan paru-paru, pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat tetapi ada yang di air seperti anjing laut, paus, dan lumba-lumba. Inilah catatan untuk karakteristik mamalia: memiliki kelenjar susu, bernapas dengan paru-paru, bersifat homoiterm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, dan ada yang bertelur seperti platypus dan echidna. Pada permukaan tubuh terdapat rambut, umumnya hidup di darat tetapi ada yang di air seperti paus, lumba-lumba, anjing laut, dan duyung. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo, yaitu Monotremata, merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur. Contohnya Ornithorhynchus sanguinis atau platypus. Marsupialia, mamalia berkantong seperti Macropus giganteus atau kanguru, dan Phascolarctos cinereus atau koala. Insectivora, merupakan mamalia kecil pemakan serangga, misalnya Suncus murinus atau celurut. Berikutnya, Rodentia, merupakan mamalia pengerat, gigi serinya seperti pahat dan tumbuh terus-menerus. Contoh, Rattus argentiventer atau tikus, Hystrix branchiura atau landak. Scandentia, merupakan mamalia pemakan serangga, memiliki moncong panjang dan umumnya hidup di pepohonan. Contoh, Tupaia gracilis atau tupai Kalimantan. Chiroptera, merupakan mamalia yang dapat terbang, contohnya Rousetus sp atau kelelawar. Di antara jari-jari tungkai depan dan belakangnya terdapat selaput kulit untuk terbang. Kelelawar mempunyai alat untuk mendeteksi keberadaan benda dengan cara mengeluarkan bunyi dan menangkap bunyi pantulannya disebut sonar, sehingga dapat terbang bebas pada malam hari. Ordo mamalia selanjutnya, Polydota, merupakan mamalia tidak bergigi. Tubuh terbungkus sisik dari zat tanduk dan rambut, lidah kecil dan panjang yang berguna untuk menangkap semut sebagai makanannya. Contohnya, Manis javanica atau terenggiling. Karnivora merupakan mamalia pemakan daging yang mempunyai gigi kuat serta taring besar dan tajam, seperti Canis lupus familiaris atau anjing, Felis silvestris atau kucing, Panthera leo atau singa, dan Panthera tigris atau harimau. Cetacea merupakan mamalia yang tubuhnya berbentuk seperti ikan dan hidup di laut. Kaki depan mengalami modifikasi sehingga mirip dayung dan tidak memiliki kaki belakang. Contoh, Tursiops truncatus atau lumba-lumba, dan Orcinus orca atau paus pembunuh. Selanjutnya, Proboscidea, merupakan mamalia berbelalai. Belalai merupakan perubahan bentuk modifikasi hidung dan bibir atas yang menjadi belalai. Contoh, Elephas sp atau gajah. Sirenia merupakan mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai depan mirip sirip dan tidak memiliki kaki belakang. Ekor besar dan pipi horizontal berfungsi seperti dayung untuk berenang. Hewan ini bertubuh besar, tidak berambut, hanya rambut kasar di bibir. Misalnya, dugong-dugon atau duyung. Ungulata atau hewan berkuku terbagi menjadi dua kelompok, Artiodactyla atau hewan berkuku genap seperti Ovis aries atau domba, babi, rusa,
jerapah, dan Perissodactyla atau hewan berkuku ganjil, misalnya Dicerorhinus sp atau badak, kuda Nil, kuda, tapir. Dermaptera merupakan mamalia yang memiliki lipatan kulit pada bagian samping tubuhnya seperti sayap. Contohnya, Cynocephalus variegatus atau colugo. Lagomorpha merupakan mamalia bertelinga panjang dan memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Misalnya, Nesolagus sp atau kelinci. Dan terakhir, primata merupakan mamalia yang matanya stereoskopik menghadap ke depan seperti Macaca sp atau beruk, Pongo pygmaeus atau orangutan. Mamalia memiliki banyak peranan dalam kehidupan kita, yaitu sebagai bahan makanan, misalnya daging sapi yang mengandung kalori tinggi, sebagai bahan pakaian, bulu domba dapat diolah menjadi benang wol dan dijadikan pakaian, sebagai alat bantu transportasi, misalnya kuda dijadikan delman atau kerbau untuk membajak sawah, dapat dijadikan bahan kerajinan tangan, misalnya bagian tulang, tanduk, dan kulit, serta sebagai sumber bahan bakar seperti minyak ikan paus. Nah teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang kelas-kelas vertebrata, khususnya hewan kelompok Homoeothermic. Bisa dipahami ya? Kita bisa melihat perbedaan karakteristiknya berdasarkan penutup tubuh, habitat, ruang jantung, organ respirasi, suhu tubuh, proses fertilisasi, dan cara reproduksinya. Teman-teman bisa memahaminya ya.